Halo semuanya, selamat datang di VLU Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Louis. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat update data atau update list data secara real time menggunakan Ajax JavaScript. Oke, pertama-tama di sini saya masih menggunakan nama database. Coba insert dengan nama tabel yang saya gunakan di sini adalah TBL jenis bayar. Cuman 2 kolom saja ya, ID dan jenis bayar. Di sini kita akan menggunakan server side dan juga menggunakan modal. Jadi dua ini yang akan kita perlukan ya websitenya. Kemudian untuk PHP-nya sendiri, di sini saya menggunakan update realtime.php. Di sini akan kita buat listnya nanti. Kemudian server side jenis bayar ini untuk script server side dari jenis bayarnya dan config.php untuk koneksi ke database, dan ada lagi satu untuk ini ya, update-nya ya, file update-nya. Jadi ini satu lagi file PHP yang akan kita gunakan untuk save data atau update list-nya nanti, atau query update-nya ya. Pertama-tama seperti biasa, config.php untuk koneksi database-nya. Ya, MySQL connect, $connection. Ini yang harus diingat ya, karena akan digunakan di setiap MySQL query-nya. Kemudian kita langsung ya. Update real time. Aktif dulu. Seperti itu. Dan di bawahnya kita kasih tag table, enter class table ID jenis BR gitu ya. Kemudian kasih tag di head karena akan menggunakan data table server side, tag tr, kemudian tag th tag th, nomor, tapi pasti, dan jenis bayar. Seperti ini. Kemudian ini untuk library dan script yang akan kita gunakan ya. Di sini bercampur dari script untuk menampilkan data table server side-nya, script untuk menampilkan modalnya, dan script untuk bisa menggunakan Ajax jQuery atau Ajax JavaScript ya. Sebelumnya nih bagian atas kita kasih include config dulu ya. File config-nya atau koneksi database-nya. Include config.php. Oke. Kemudian selanjutnya baru kita akan buat jQuery server side-nya. Atau ini kita buat di bagian sini ya. Seperti ini, kita langsung copy dari tabelnya ini ya. Oke, copy, paste ini data table. Ini coba seperti ini dulu ya. Kita cek apakah mau. Namanya jenis BR. Refresh. Oke, aman ya, data table-nya mau. Ini kita unduh nama server side-nya di sini ya. Ini server side ini ya. Server side jnsbyr.php ya. Seperti ini. Kemudian kita kasih data type JSON, dan ini nanti untuk isi kolomnya ya. Sekarang kita pindah dulu ke server side ini ya. Kita copy codingannya dari sini ya. Biar cepat. Paste. Tinggal kita ganti-ganti ya. User root pas kosong, db-nya coba insert. Kemudian hostnya localhost.
Oke, selanjutnya ini spp.class ya. Ini ya, saya di sini menggunakan pakai underscore ya, saya bukan pakai dot yang ini ya. Kemudian nama tabelnya adalah tbl jenis bayar tadi dengan primary key ID. Kemudian kita cuma akan pakai 2 doang ya. Ini kita hapus, sampai sini ya. Kemudian ini satu namanya tadi ID. Kemudian saya biasanya kasih field. Namanya ID ya. Dan satu lagi di sini kita akan pakai concat ya. Karena di sini membutuhkan nanti untuk di bagian data satu ini atau jenis bayarnya ini membutuhkan ID dan juga jenis bayarnya, atau membutuhkan 2 kolom ini ya. Nah, fungsi concat sendiri itu untuk menyatukan beberapa kolom ya. Seperti itu. Di concat kolom buka, kolom tutup seperti ini. Kemudian petik dulu ya. Kemudian nama tabelnya tadi ya. tbl jenis bayar dot ini lagi dot ya. Kemudian ID koma titik 2 koma. Ini kita copy lagi, paste, ini baru jenis bayar. Ini kita copy, taruh di field, harus sama ya. Kemudian di bagian bawah kasih inner join-nya ya, from tabel jenis bayar, seperti ini aja. Kemudian koma $join query, save seperti ini. Selanjutnya kita pindah lagi ke update real time. Di sini kita akan buat yang pertama untuk data 0 atau untuk penomorannya ya. Penomoran dari listnya. Selanjutnya kita copy ini ya. Nah, pakai koma, paste ini data 1 ya. Kemudian ini kita delete. Sini kasih let text data gitu, sama dengan data, titik koma, baru kita buat cons my array. Jadi setelah disatukan kita pecah lagi di sini ya. Kemudian text data dot split, kasih koma, baru kita buat var id sama dengan my array 0, titik koma, baru jenis bayar 1. Jadi sekali lagi untuk server side di sini kan saya mau menyatukan nilai dari ID dan jenis bayar. Jadi nantinya itu hasilnya akan misalkan 1, kayak ini ya, misalkan 3,cs gitu, 4, teller, seperti itu nanti hasilnya kalau ketika di concat. Kemudian ketika nanti disatukan di sini, kita harus pisah di sini. Cara misahnya itu adalah dengan menggunakan split. Jadi ketika di bagian komanya itu nanti akan kepisah dia. Kalau data 0 itu berarti ID-nya, dan 1 itu berarti jenis bayar, data jenis bayar. Dan selanjutnya kita akan mau return. Kita pakai label di sini on double click, jadi ketika diklik 2 kali baru akan menjalankan event tampil ini atau function JavaScript tampil ini ya. Di sini akan ada patokan ID-nya itu untuk kita tahu dia itu diklik data yang mana sih itu. Soalnya kan di sini ada banyak data ya. Jadi kalau misalkan diklik 2 kali di teller gitu, misalkan berarti yang didapatkan adalah ID 4-nya gitu.
Jadi ID 4 itu fungsinya nanti ketika dia update itu sebagai where-nya gitu, supaya jelas ya. Nah ini saya gunakan title ya. Title double klik, jadi nanti ketika disorot akan muncul double klik untuk edit gitu. Nah jenis bayar seperti ini ya. Kita save, coba kita jalankan ya. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Sekarang baru kita berfokus ke ketika dia klik 2 gitu akan muncul sebuah modal gitu ya. Dengan langsung kita bisa edit gitu. Sebelumnya kita buat dulu di bagian sini ya. Untuk function tampilnya ya, ini ya. Function JavaScript-nya. Namanya tampil. Jadi ini ketika di double klik baru akan mau tampil modalnya gitu. ID baru $show modal show gitu ya. Nama modalnya nanti di sini kita belum tahu ya, kita diamin aja. Ini dipetik 2 ya. Kemudian kita copy modal dari sini ya. Kita copy dari sini. Oke, kita copy. Kemudian kita paste di bagian sini ya. Oh, ini harusnya isi ya. Oke. Bagian head. Ini kita isikan sebuah. Berarti kita harus panggil ya di sini. Nanti dia kita pastikan di sini dulu ya modalnya ya. Ini sini kita get dulu ya, get jenis bayar. Sama dengan MySQL query $connection koma select bintang from table jenis bayar, kemudian for each, kemudian di sini get jenis bayar JNS. Kita delete di bagian bawah sini, baru kita kasih ini kelebihan ya div-nya ya. Kemudian ini kita ketengahin dulu ya biar rapi ya. Oke, seperti ini biar rapi. Kemudian kita kasih tag PHP tutup atau kurung kurawal tutup di bawahnya, di bawah sini. Jadi seperti ini. Ini yang akan kita gunakan ya. Oh sorry, oh benar udah. Oh di sini ada yang ketinggalan ya div-nya ternyata ya. Kita cek bagian atas. Nah ini ya yang ketinggalan ya. Oke, itu yang ketinggalan. Ini kemudian ini kita tengahin dulu ya. Oke, ini yang tadi pantasan aja div-nya kelebihan ya, ternyata atasnya ada yang kurang. Oke, seperti ini. Kita copy yang as-nya ya. Ini kita letakkan di sini tapi pakai tag PHP ya. Echo. Ini kita akan tampilkan kurung kotak ID seperti ini ya. Save. Kemudian my modal ini kita gunakan yang di bagian ini ya, tampilnya, tapi ingat pakai pagar, kemudian plus ID seperti ini. Kita coba cek ya, klik 2 kali. Oke, modalnya muncul ya. Oke, jadi ketika di double klik baru muncul. Kalau diklik sekali nggak muncul ya, harus double klik ya. Jadi di sini kita akan letakkan nanti sebuah input text untuk editnya. Tenang aja, real time ya, tanpa refresh. Oke, kita lanjut di bagian sini. Input text kita pakai ID ya, tidak pakai name. Jenis bayar, kemudian value,
Nah, copy dari sini aja, langsung ke gantinya, gampang. Kemudian diminya jenis bayar kita ganti seperti ini ya. Kita tambahkan kelas form control biar bagus. Form control ya, seperti ini. Kalau kita jalankan, oke, ada kesalahan ya di bagian ID dari jenis bayarnya. Yang di bagian ini kita kasih ID juga ya. Oke, seperti ini. Kita jalannya sekali lagi. Oke, klik double klik. Di sini ada kesalahan ya. Identified jenis bayar. Namanya apa? Jenis bayar. Kesalahan nama ya, bayar. Save. Kita coba lagi. Klik 2 kali. Oke, muncul TU guru. Kalau kita buat tombol save sebelah sini ya untuk save-nya atau update-nya, kita buat sebelah sini. Button ini kurang ke tengah berarti. Button, type button ya, bukan submit. Kemudian kelas btn sukses. Kemudian kita kasih on click di sini. Namanya save data. Kemudian kita kasih tengahnya ini adalah ID-nya ya. Ini kita cek sekali lagi. Oh, kelupaan ya namanya. Simpan atau update atau ubah deh, atau update aja deh biar ke bahasa Inggris gitu. Oke. Satu Inggris, satu updates. Kenapa dia nggak sukses ya? Oh, sorry. Kurang strip ya. Warna hijau dan warna default atau warna putih ya. Oke. Baru kita buat JavaScript save datanya. Bagian bawah. Function save data ini pakai ID. Kemudian di sini kita kasih var jenis bayar sama dengan $.val koma jenis bayar sesuai dengan nama ID yang di sini ya. Oh sorry, nama ID-nya beda. Jangan lupa kasih plus ID ya. Kemudian di sini kita akan pakai Ajax ya untuk pengiriman datanya. $.ajax URL save data. Ini ya nama PHP dari ini. Kemudian data yang akan kita oper adalah ID sama dengan plus ID. Ya ini ya. Kemudian plus D2 lagi dan jangan lupa kalau lebih dari satu harus pakai dan. Jenis bayar sama dengan plus jenis bayar. Ini baru kita buat sukses ya, dan kita tambahkan sukses functionnya koma. Ini coba kita jalanin dulu. Kesalahan ya, kesalahannya terlihat ini koma harusnya ya. Semuanya mohon maaf. Oke, kita coba cek. Oke, aman ya, masih oke, aman. Baru selanjutnya di bagian sini kita kasih ini ya, kita copy ini ya, kita copy langsung kita paste. Kemudian di sini kita tambahkan destroy true. Jadi ketika nanti diedit di listnya itu langsung keubah editnya ya gitu. Nanti kita akan tunjukkan ya untuk destroy itu. Kemudian selanjutnya ini kita coba refresh. Oke, masih aman. Sekarang baru kita berpindah ke
save datanya. Sini kita buat tag PHP ya. Ingat pakai get ya. ID. Sini kita pakai get ya. ID, copy paste. Sesuaikan namanya dengan data yang di sini ya. Jenis bayar. Ini ingat untuk include-nya, include dolar koneksinya ya. Karena di sini kita akan melakukan update ke database, dolar update sama dengan MySQL query, dolar connection, update tabel jenis bayar, set jenis bayar sama dengan dolar jenis bayar, where ID sama dengan T1 2 kali ID. Oke, seperti ini. Sekarang mari kita coba ya. DUF gitu, update. Nah, ke update ya. Cuman di sini untuk update-nya ini kita kasih kayak close gitu ya. Jadi ketika dia klik update gitu ke close sendiri dia ya. Oke, ini kita kasih dismiss modal kali ya. Di bagian sini ya. Oke. Kita refresh sekali lagi, klik 2 kali, kita layanin F-nya, save. Seperti ini ya. Mau dia ke update, kita lihat nih ya, ini kan masih TU ya. Kita klik 2 kali, seperti ini, kita update. Nah, ke update sendiri dia, jadi real time untuk destroy ini ya. Jadi kan di sini setelah save data dijalankan, kalau misalkan klik update-nya itu, dia akan ke ini ya, ke link PHP-nya ini, save data, dia akan mengoper ID ini atau data ini, ID jenis bayar ke sini. Kemudian diproses di sini, dideklarasikan dulu, kemudian diproses, diupdate berdasarkan yang diisikan dalam inputannya. Kemudian ketika sukses, dia akan mereload ulang data tables-nya atau mereload ulang list-nya, yang di mana di sini kita sertakan destroy ya. Destroy itu artinya dia akan mengulang dari awal. Kalau kita nggak isikan ya, dia nggak akan mau ke reload untuk ke data terbaru ya. Ini misalkan ya, kita update, save. Nah, akan muncul error seperti ini kita oke. Nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan terjadi update apa-apa. Kalau kita refresh, baru dia akan terupdate. Makanya di sini kita sertakan destroy ini. Kalau kita refresh, kita update lagi, save, oke, ke update. Itu fungsinya destroy, jadi supaya real time. Baik, itu dia, berhasil ya. Jadi hanya 4 file ini yang digunakan, update real time.php-nya, save datanya untuk save ke database, server side-nya untuk server side database ya, karena di sini real time ya, jadi pasti menggunakan Ajax supaya real time, kemudian config database koneksi ke database. Ini untuk full script update real time-nya. Oke, save data. Itu dia tadi bagaimana caranya membuat update data real time dengan menggunakan Ajax JavaScript ya. Disertakan juga dengan server side data tables ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.